pastinya. Pasti baik, sehat, ya, dilindungi dalam naungan kasih Tuhan kiranya teman-teman. Jangan lupa siapin juga kitabnya, karena sebentar lagi kita mau ibadah. Pasti, ini penting teman-teman. Kalau nggak ada ini nggak ibadah dong kita. Iya. Terus juga nanti kita juga ada persembahan. Nah, persembahannya bisa disetor ke majelis atau langsung ke gereja, atau bisa juga dibawa di minggu depan pas ibadah gabungan. Iya, jangan lupa diinfo sama papanya juga ya teman-teman. Kita masuk saat kedua teman-teman yang di rumah. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 5. Teman-teman tahu semua kan lagunya, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau di tengah keterbatasan kami beribadah, kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami mau belajar tentang firman Tuhan, tentang perumpamaan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan membuka mata hati pikiran kami, baik kami yang ada di gereja di sini, bahkan teman-teman kami yang berada di rumah. Roh Kudus menuntun kami hingga kami boleh memahami, mengerti, dan Roh Kudus membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba ini yang penuh dengan keterbatasan, kiranya hanya kata-kata dari Tuhanlah yang hamba sampaikan kepada kami semua yang ada di sini, bahkan teman-teman kami di rumah. Dengan dosa dan salah kami, layakkan kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, rekan-rekan KDB, ya teman-teman di rumah, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ya, sesuai yang kalau teman-teman ikutin ya, temanya nanti kita bicarakan. Yang udah ketemu KDB? Sudah Kak? Ya, oke. Mungkin kita ini ayatnya lumayan banyak KGB, kita bagi dua. Bisa, boleh. Bisa ya, bisa KGB. Teman-teman udah ketemu? Saya harap udah ketemu yang di rumah ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya baca ayat 1 sampai 8, KGB seterusnya sampai habis. Oke. Judulnya di Alkitab kita perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi. Ia keluar pula dan dilihatnya lah ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula untuk melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Lanjut ke kita. Maka
Datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ya, sedemikian jauh rekan-rekan membaca firman Tuhan. PGB, saya mau tanya nih, diskusi ya. Kira-kira teman-teman di rumah juga ya, mungkin teman-teman di rumah dibagi tugas oleh orang tua teman-teman ya. Mungkin ya PGB juga punya pengalaman seperti itu. Saya pun sama teman-teman. Nah, saya ada satu contoh nih PGB. Di satu keluarga itu dia punya anak 3. Umurnya ada yang 17 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, orang tua mereka ini cukup disiplin teman-teman. Jadi seperti tadi nih, dia dibagi tugas. Anak yang pertama, tugasnya mungkin cuci baju, beres-beres rumah ya, dan itu dijabarkan kerjanya. Ada yang ngurus juga untuk cuci piring dan lain sebagainya. Pokoknya pekerjaan rumah teman-teman. Mereka ini dapat ekstra dari orang tua mereka, hadiah ekstra, dapat tambahan uang jajan. Senang sekali mereka, dan jumlahnya tuh sama. Wah, senang sekali mereka. Pertama sangat excited, mereka tertarik ya teman-teman. Akhirnya pas dikerjakan kayak gitu, timbul belakangan timbul rasa iri hati, rasa nggak enak lah. Kok biasanya yang enak tuh siapa kayak gitu? Kalau dapat pekerjaan nih 3 orang di rumah, biasanya yang kerjanya paling berat ya, tapi upahnya sama. Bener gak kayak gitu, kerja dari siang sampai sore, pagi sampai siang sampai sore, atau lanjut. Itu yang gak enak pasti gitu ya. Padahal tadi orang tuanya bilang upahnya sama. Waduh. Akhirnya ya timbullah rasa iri hati, cekcokan, dan ini nggak berjalan dengan baik. Dan kaitannya dengan pembacaan kita itu mirip-mirip kalau saya bilang tadi. Kita kalau buka perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Jadi yang Tuhan Yesus mau bilang di kitab Injil ini teman-teman, Tuhan si mempunyai kebun anggur itu kalau saya tangkap ada 5 kali mungkin dia keluar. Pertama pagi-pagi benar, di sini nggak dibilang ya jam berapa kan gitu. Iya. Tapi saya mau ambil ilustrasi, mungkin dia keluar jam 6 pagi ya. Dia kebun anggurnya luas, wah pokoknya tuan tanah lah ini orang. Dia keluar jam 6 pagi, terus tadi dibilang jam 9, terus jam 12, jam 3, dan jam 5, ya kan? Tapi kita lupa pemilik kebun anggur ini info dari awal sebenarnya upahnya seperti tadi ya, seperti keluarga tadi, infonya 1 dinar sehari, dan itu sudah disepakati bersama, itu loh teman-teman. Nah, pekerja-pekerja ini datang ya, mereka banyak yang mau dilihat, ada yang nganggur, terus ditawarin mau kerja nggak? Mereka bilang kerjaan ada, tapi yang mau bayar siapa? Seperti itu tadi bahasanya. Kalau saya terjemahkan ke bahasa kita sehari-hari. Singkat kata mereka bekerja kan gitu ya. Mereka kerja dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sampai selesai teman-teman. Nah, balik-balik lagi kayak gini. Siapa yang paling gak enak? Pastinya yang kerjanya dari jam 6 sampai selesai. Setuju ya? Setuju. Gak enak banget. Gua sampai selesai dapatnya cuma 1 dinar. Sedangkan yang mulai kerja jam 5, dia mulai kerja jam 5, mungkin selesai jam 8 atau jam 9, upah sama. Wah, ini penyebabnya apa sih kayak gini kira-kira ya? Kalau
pendapat saya nih Kak Gibe, mungkin sudut pandang mereka lihat dari sisi diri mereka, keegoisan mereka sendiri, teman-teman. Ya, padahal mereka lupa dari awal udah diinfo kan 1 dinar sehari ya Gibe, itu udah deal. Mungkin mereka ada kesepakatan. Kalau kita lihat dari sudut pandang si pemilik tuan tanah, dia adil. Kita kan sepakat di ayat yang ke-13 bagian akhir ditulis itu, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ini kan, ambillah bagianmu dan pergilah, ayat 14 dan seterusnya. Ya kan? Itu perbedaan sudut pandang lagi. Jadi si pemberi pekerjaan dan yang diupah berbeda. Nggak sama visinya. Mereka nggak pakai istilahnya ya sepatu yang sama lah, atau mungkin cara pandang yang sama. Mereka pikir, wah gue udah keluar tenaga nih Kak Gibe, dari pagi, dari jam 6 sampai sore sedinar. Kenapa nggak gue kerja dari jam 5 aja, ya kan? Upah sama tapi jam kerja lebih 5. Namun kalau kita lihat ini kan perumpamannya, apa yang pelajaran yang kita ambil dan rekan-rekan, ya. Kita anggaplah kita tuan tanah yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sang kepala gereja, dan pekerja itu siapa? Pekerja kita, gereja, ya. Teman-teman di rumah, kita di sini, ya, Kak Gibe, saya, kita semua, kita adalah gereja. Jangan lupa, gereja itu bukan gedungnya. Ada lagunya ya Kak Gibe, ingat gak? Mungkin Kak Gibe pernah ingat ya lagunya, gereja bukan gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah siapa Kak Gibe? Orangnya, gitu. Jadi si orang-orang pengupa ini kadang-kadang kita pun seperti itu, ya. Tuhan udah kasih berkat semua, dan berkat saya Kak Gibe, teman-teman di rumah beda, nggak sama menurut porsinya masing-masing, ya kan? Apa yang menurut Tuhan adil buat kita belum tentu. Tapi gimana sih Kak Gibe kita menetralisir ya, supaya Tuhan gimana ya, supaya kita melihatnya ini sama gitu. Pertama, teman-teman, kita mesti bersyukur sebetulnya, ya. Tuhan sungguh adil dalam hidup kita sehari-hari. Pekerja tadi sebenarnya adil, ya. Dia memberikan berkat yang sama, tapi mungkin porsinya yang berbeda-beda untuk kita, ya. Tergantung bagaimana kita bersyukur menerima. Kalau kita nggak bersyukur, beda terus kayak gini. Baik dia yang kerjanya pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Kalau nggak ada rasa syukur, susah ya kayak gini. Mau dapat uang, wah 1 koper juga jutaan atau miliaran, kalau nggak bersyukur nggak bakalan damai teman-teman, nggak bakalan kita terima. Selalu manusia itu ada rasa nggak cukupnya, kayak gini kurang aja ya. Udah dapat dikasih kurang aja, ya kan? Banyak teman-teman terkait seperti itu. Dan pelajaran penting apa sih yang mau saya ambil lagi dari pembacaan kita hari ini adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita itu sama, ya, equal, sama dengan sama di mata Tuhan. Kita sama kan gitu, ya. Baik dia jabatannya tinggi, ya, pejabat, ya kan, orang biasa, siapapun, di mata Tuhan kita sama kan gitu, ya. Dan kita pun harus memperlakukan sesama kita dengan sama. Simpel ya kayak gini, kalau lu mau baik, dibaikin juga kan harus, ya. Nggak mungkin kita berbuat jahat ngarepinnya baik, ya. Mustahil, ya lagi beda. Apa yang kita pelajari di sini, kita harus memperlakukan sesama kita kalau perkara perbuatan itu terus sama, teman-teman. Dan lagi seperti tadi, tuan tanah itu konsisten. Dia bangun dari pagi hari, ya. Dia menawarkan pekerjaan, ya. Apa yang dia perkatakan dia perbuat. Dia katakan 1 dinar, dia perbuat 1 dinar. Jadi apalagi yang kita pelajari ini kayak gitu, perkataan dan perbuatan harus sama, ya. Kadang-kadang teman-teman, syarat ini bukan turun Petra, ya. Ngomongnya bagus, waduh, postingnya kalau di sosmed tentang firman Tuhan. Tapi di rumah, waduh, kalau dengar mama papanya ngomong, ini pengalaman saya sendiri teman-teman, udah banyak kayak di rumah, wah bagus anaknya, tapi ya begitu kelakuannya jauh berbeda. Mudah-mudahan udah nggak ada ya kayak gitu, ya. Amin ya, udah nggak ada.
Jadi kita harus mesti konsisten teman-teman. Kayak si pemilik tanah ini. Dalam perkataannya dia menyatakan seperti ini dan perbuatannya itu nyata. Sama, perkataan dan perbuatan harus jalan seiring. Ya, teman-teman. Kayak rel kereta kan kiri dan kanan dia selalu bersama ya. Jalan terus seiring, beriringan teman-teman. Dan itu juga dari hal-hal tersebut kita belajar bagaimana tidak bersyukur, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan, menghargai sesama kita, ya kan? Menghargai mungkin dari lingkungan terkecil dulu deh, adik kakak kita, orang tua kita, ya, teman-teman kita di Teruna yang lagi seperti kita nih. Di sini ada pengurus, ada pelayan di dalam persekutuan Teruna, tapi kita memandang, memperlakukan rekan-rekan kita itu sama. Dan tahu-tahu oh dia uangnya lebih banyak, perlakuan ke dia berbeda, nggak seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara berpikir kita dulu, baru hati kita bersyukur, teman-teman, ya kan? Nah itu pelajaran penting yang mau kita ambil dari perumpamaan ini. Nah kalau kita baca judulnya, bagaimana sih membangun jejaring internal dengan gereja-gereja, gitu. Benang merahnya apa nih Kak Gibi? Nyambungnya apa? Gitu. Kalau saya mau merangkai satu-satu teman-teman dari perumpamaan ini ya Kak Gibi. Tadi saya jelaskan Kak Gibi. Pemilik tuan tanah itu siapa? Kristus, sang kepala gereja teman-teman. Itu saya ungkapkan dari awal. Pekerja siapa? Kita semua. Ya, gereja jangan lupa gereja adalah orangnya. Orang-orang gereja ini orang upahan tadi gitu, ya kan? Si pemberi upah, sang kepala gereja memberikan pekerjaan, ya. Ladang sudah siap dituai, umat manusia harus mendengarkan kabar baik, ya kan? Harus mendapatkan kabar baik, harus tahu Kristus. Bagaimana sih supaya mereka kenal Kristus kayak gitu? Banyak orang yang mengenal Kristus. Apakah kita perlu kayak gitu? Ya kan? Naik ke bus kota, naik ke kereta, atau naik ke fasilitas umum kita khotbah, perlu nggak kayak gitu ya? Terlalu berlebihan ya teman-teman, terlalu berlebihan, jangan ditiru seperti itu teman-teman. Saya sempat lihat kemarin di satu konten, wah di daerah tertentu teman-teman udah ada hal-hal seperti itu mau dilakukan, jadi mereka berdakwah jadi seperti itu. Kalau kita nggak perlu seperti itu ya Gibe. Gimana kayak Gibe? Lewat perkataan perbuatan kita sehari-hari itu dulu. Bersyukurkah kita udah dapat berkat, udah dapat napas kehidupan dari Tuhan, udah dapat semua, ya kan? Jangan selalu kita mengcompare kan Gibe. Balik-balik lagi yang saya ngomong tadi. Kalau kita compare hidup kita sama orang lain, kita nggak bersyukur, ya nggak akan cukup. Seberapa banyak pun kita terima, nggak pernah ada kata cukup, ya kan? Jadi sebagai gereja, sebagai Tuhan, kita harus bersyukur dulu dan perbuatan dan perkataan kita mesti sama sejalan. Kita orang Kristen ya perbuatan dan perkataan kita sesuai dengan perbuatan perkataan orang Kristen ada umumnya, sehingga orang melihat lewat perbuatan kita sehari-hari, oh seperti ini ya Gibe Teruna Kristen yang rajin ya. Seperti teman-teman di rumah ya, rajin, kita tepat waktu, kita selalu disiplin ya dalam mungkin dalam IHPT, dalam ibadah ya. Dan disiplin ada ibadah itu, pelajaran firman Tuhan itu jadi pedoman dalam hidup kita dan kita lakukan sehingga kita konsisten. Orang lain melihat kayak gitu ya, teman-teman orang lain melihat oh ini orang Kristen nih, beda seperti ini. Mereka saling mengasihi, saling menopang dalam doa, saling menolong dalam kesusahan ya. Temannya susah kita nggak dingin, kita doain. Temannya dibully kita nggak ikut-ikutan membuli ya. Seperti itu teman-teman. Yang mau dibilang tugas gereja ya. Memperlakukan orang dengan sama, perkataan perbuatan harus sama, konsisten, sehingga mereka menyadari pentingnya tugas panggilan ini teman-teman sebagai gereja ya. Bagaimana membangun jejaring internal antara komunikasi antar gereja-gereja? Ya, kita sadar aja KGB, mungkin seperti KGB ya. Kita hidup nggak sendiri di tengah-tengah masyarakat, di satu komplek rumah kita mungkin nggak semua kan orang GPIB ya, nggak mungkin ya teman-teman. Ada orang yang beragama lain mungkin percaya lain, atau mereka juga orang Kristen, tapi mungkin mereka gereja di lain tempat. Ada yang mungkin teman-teman persekutuan, ada yang mungkin di GKI dan lain sebagainya.
Namun bagaimana kita membangun jejaring? Di tengah pandemik seperti ini kan nggak mungkin ya teman-teman KGB kita dan teman-teman kita ngumpulin orang nih. Bagaimana kita membangun komunikasi? Yuk kita bikin ibadah. Seharusnya nggak mungkin teman-teman. Akan sangat salah fatal sekali akibatnya karena saat-saat ini kita masih dalam keadaan pandemik, penyebaran COVID-19 yang belum selesai teman-teman. Terus bagaimana sih Kak pertanyaannya untuk menyambungkan firman Tuhan ini yang hari ini kita baca sama judul kita, membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Kita hal yang paling sederhana apa KGB? Kita berdoa teman-teman, doakan dalam doa sapa teman-teman, dalam doa malam teman-teman ya. Kita doakan supaya apa? Gereja tetap berkontribusi nyata, eksis dalam mungkin dalam menuntas penyebaran COVID-19 ini. Gereja tetap ada untuk membantu orang yang susah. Gereja tetap berkembang walaupun ini agak sensi kali ini. Gereja mungkin agak susah, banyak gereja yang dihambat ya. Mudah-mudahan di Indonesia udah tidak ada seperti itu. Tapi walaupun gereja dihambat, organisasinya dihambat, tapi persekutuannya tidak pernah dihambat. Ingat 3 tugas panggilan gereja: bersekutu, melayani, dan bersaksi. Ya, baik dia GPIB, GKI, GPN, dan Gemit dan lain sebagainya. 3 tugas panggilan gereja ini harus dilakukan. Ya. Gak melulu seperti tadi KGB, gak melulu yang kerja dari jam 6, 9 dan seterusnya. Mungkin kita merasa kita dari GPI udah 70 tahun. Kalau persekutuan itu gereja itu ya baru juga lahir kemarin. Apa sih mereka ya kan? Tidak seperti itu teman-teman. Kita nggak boleh tahu gereja baik dia yang udah 100 tahun, 1000 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan 2000 bulan lalu itu sama. Tugasnya sama. Bersekutu, bersaksi, melayani gitu. Sesuai tadi ya, rekan-rekan rumah juga di rumah kita punya tugas tuh. Walaupun saya masih muda, saya seorang remaja Kristen, saya pengikut Kristus, kita punya tugas teman-teman. Gereja tadi, kita pekerja tadi, upah kita udah ada, udah dijamin ya, yaitu keselamatan dari sang pemberi kerja, tuan tanah tadi, yaitu adalah sang kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Kita udah dapat upahnya, ya kan? Kita udah dapat upahnya. Bagaimana kita harus bersyukur? Porsi kita apa? Mungkin saat ini kita sebagai remaja, tapi kita nggak tahu ya kali ini 10-50 tahun lagi teman-teman yang di rumah, kita semua anak-anak rumah akan jadi generasi terus kader-kader gereja gitu. Bagaimana kita mau menjalankan ini, jejaring internal ini? Hal yang sederhana tadi, berdoa. Kita doakan dulu, ya kan? Dan mungkin teman-teman pasti punya medsos ya, mereka apalagi sekarang lagi ramai ya, kayak TikTok, IG dan lain-lain. Postinglah hal yang berguna ya. Mungkin yang lagi jangan posting yang gibah atau bullying ya. Basi lah kayak gitu kita sebagai remaja Kristen ya. Kita posting hal yang berguna, kita bangun. Pandemi COVID-19 ini bukan menjadi menghalangi kita. Justru dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, KGB dan teman-teman, ya kita bersyukur. Kalau nggak harus berkumpul bersama, nggak harus berkomunikasi tatap muka, tapi lewat jejaring media sosial kita tetap membangun komunikasi. Kita posting hal yang baik, ya kan? Belajar dengan Tuhan sama-sama. Mungkin dari teman-teman kita di persekutuan atau di sekolah. Di sekolah kan kita akan nemuin ya banyak rekan-rekan mungkin yang ada dari Katolik, ada dari gereja lain, ada dari persekutuan. Disitulah kita membangun. Mungkin ya, oke, kita doa bersama yuk, dari 1-2 orang berkumpul, ya kan? Dari situ kita belajar teman-teman bagaimana kita membangun jejaring sosial sebagai sesama orang upahan tadi, ya, pekerja tadi. Kita harus membuat sang pemberi kerja itu puas ya, pekerjaannya udah dikerjakan dengan baik, upah kita udah dijamin ya. Seperti itu pelajaran yang mau kita ambil. Dan kita perlu sadar juga rekan-rekan rumah, kita semua KGB sebetulnya bukan orang yang selamat itu bukan orang yang manggil Tuhan soal ke gereja dan lain-lain. Ya, kita perlu hati-hati teman-teman. Kalau kita sudah bersyukur,
kita sudah menyadari pentingnya tugas panggilan kita, kita memperhatikan sesama kita, baik dia dari gereja denominasi lain atau dari agama lain, kita sudah mau memperlakukan mereka dengan sama, equal, ya kan. Dan juga satu lagi adalah perbuatan kita yang mesti nyata. Ya. Kita nggak mungkin harus menunjukkan iman kita harus ngomong ke semua orang, khotbah, nggak mungkin. Kan nggak sih ya dikorbanin sekarang, nggak mungkin. Kalau dia korbanin perbuatan kita sendiri aja nggak bagus, akan berbalik menyerang ke kita, teman-teman. Itu pentingnya dari pelajaran yang boleh kita ambil. Nah, saya mau bagi kita coba buka lagi kitab Injil Matius, kita mundur ya. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Ini pesannya teman-teman. Ya. Jadi pekerjaan tadi, tugas dan panggilan kita harus penuhi terus. Ya. Apa yang kita omongin, kita ngomong firman Tuhan, kita ngomongin baik-baik. Yang kita omongin itu harus nyata dalam perbuatan kita. Supaya apa? Tuhan Yesus sendiri ini mengatakannya ya. Saya coba bacain untuk teman-teman. Bukan setiap orang. Matius 7 ayat 21. Kita Injil Matius yang 7, pasal yang 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapak kita di surga? Ya. Teman-teman yang jawab KGB jawab sendiri, teman-teman di rumah jawab sendiri. Sudahkah saya sebagai remaja Kristen melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah saya menyenangkan Sang Pemberi kerja tadi? Ya, itulah yang harus kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ya kan? Jadi saya ulangi lagi, ya, nggak bosan-bosan, nggak jenuh teman-teman. Ingat bersyukur, itu penting. Apapun yang kita terima dari Tuhan, perlakukan sesama kita dengan sama, ya kan? Mau nolongin orang yang lagi kesusahan, nggak perlu tanya agamanya apa, latar belakangnya apa, agamanya ke gereja lama. Kalau ada yang kecelakaan kayak gini di jalan kita tanya gitu, habis duluan ya kayak kelamaan gitu. Nggak perlu, sama perlakukan, dasarnya apa? Perlakukan sama kita sama siapapun dia gitu. Ingat, ketiga harus konsisten. Apa yang diomongin sama yang dilakukan seiring, teman-teman. Supaya tugas dan panggilan kita sebagai gereja nyata, ya kan? Orang melihat, karena kita Injil yang terbuka. Nah, nyatalah dari firman Tuhan tadi, bagaimana kita membangun jejaring ya. Kita harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya kan? Pandemi ini membuat kita terbatas juga ibadah seperti ini ya. Biasanya kita tatap muka ya, sektor-sektor rame, kita bisa ketemu, ya kan? Sekarang nggak lagi, tapi bukan berarti persekutuan kita berhenti, teman-teman. Ya. Persekutuannya harus tetap jalan, bagaimanapun caranya komunikasi harus berjalan. Kita itu lewat sosial media dan lain-lain, apa yang kita bagikan, setidak-tidaknya kita pastikan ya, kalau kita yang bagikan itu hal yang positif, gitu, untuk membangun komunikasi yang baik antara sesama umat Tuhan. Sesama pengikut Kristus, apapun dia gerejanya, kita semua punya tugas yang sama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita masuk dalam respon ya. Dan persembahan, jangan lupa teman-teman. Oke.
kasih Kak Jube, teman-teman, terima kasih ya. Dan juga terima kasih juga untuk petugas-petugas kameramen di belakang, ada Kak Tiffany, ada Kak Esther, ada Kak Yakob, ada Kak Devi, dan terakhir ada Kak Noni. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan yang selanjutnya persembahan yang tadi bisa disetor ke majelis, bisa juga langsung dari gereja ya. Iya, langsung. Atau juga bisa dibawa hari Minggu depan pas ibadah gabungan. Atau mungkin mama papanya punya aplikasi GoPay, OVO dan lain-lain. Seingat saya di gereja kita udah bisa ya. Kita bisa salurkan lewat itu juga teman-teman untuk mendukung kegiatan gereja kita lagi tadi ya. Iya. Tadi. Ya. Dan yang terakhir minggu depan minggu depan ada ibadah gabungan di Bethesda jam 9 pagi. On time ya. Nah, untuk teman-teman yang mau datang, jangan lupa untuk selalu izin sama orang tuanya. Jadi begitu datang itu udah mengantongi izin dari orang tuanya. Dan kalau yang udah izin datang ke gabungan, jangan nyasar mana-mana nih. Iya, rumah pacarnya. Mudah-mudahan anak tuna nggak seperti itu ya. Dan KGB yang nggak kalah penting. Nah, ini kan kalau saya nggak salah ini pertemuan fisik ya, ibadah fisik. Jadi protokol kesehatan teman-teman jaga. Disiplin lah sebagai remaja Kristen, kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, cipika-cipikinya di hold dulu ya, kita salamannya di hold dulu. Tetap hadir tapi mohon dijaga gitu. Saya yakin teman-teman pengurus dan klien juga mengaturnya dengan baik ya. Ada lagi kayak gini banyak mungkin kalau ternak. Iya, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga tetap ya prokes ya, prokes harus membawa hand sanitizer dan mendengarkan firman Tuhan. Itu dia. Jangan nyasar ya teman-teman. Oke deh. Silakan Kak. Oke teman-teman, sebelum kita menutup rangkaian ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kalau ibadah kami IHMPT di minggu pagi tanggal 21 Maret ini 2021 boleh berjalan dengan baik. Kami boleh belajar dari firman Tuhan, menyadari tugas panggilan kami sebagai gereja, di mana kami harus melaksanakan tugas panggilan kami dengan baik, yaitu bersekutu, bersaksi, melayani, dan kami juga harus konsisten dalam perkataan-perbuatan kami. Kami juga harus bersyukur atas apa yang berkat yang kami terima. Kami pun harus memperlakukan sesama kami dengan adil, sama Tuhan. Itu adalah hal-hal yang mungkin mudah diucapkan tapi sangat sulit dilakukan. Namun kami sebagai turunan Kristen, sebagai remaja Kristen, sebagai orang percaya, kami punya Tuhan Yesus yang akan menuntun kami lewat Roh Kudus untuk kami selalu dimampukan melakukan hal firman Tuhan tersebut. Kalau kami mungkin belum berhasil melakukan hal tersebut, kiranya ingatkan selalu dalam hati kami, sadarkan kami akan tugas panggilan kami sehingga orang lain boleh melihat kami sebagai surat Injil yang terbuka yang mudah dibaca bagi sesama kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas kesehatan, atas nafas kehidupan, atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kami harus beribadah di rumah, bahkan lewat ibadah online. Biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, serta untuk kami selalu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, bahkan di bumi Indonesia ini, dengan berbagai denominasi yang ada. Kiranya gereja boleh menyadari tugas panggilannya untuk selalu bersekutu, bersaksi, melayani sesamanya. Gereja tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi gereja boleh keluar dan membantu melihat mereka yang susah. Gereja boleh mengambil bagian, gereja boleh berkontribusi nyata, khususnya untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami sebagai warga gereja, sebagai pengikut Kristus, sebagai remaja Kristen, kami boleh konsisten melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kiranya kami boleh terus aktif mengingatkan sesama kami akan bahaya dari COVID-19 ini. Tuhan juga mau menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, mereka yang dirawat di rumah, di tempat-tempat isolasi maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati makanan, minuman, obat-obat untuk kesembuhan mereka. Tuhan Yesus pelihara mereka selalu.
orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 secara ekonomi. Tuhan Yesus memberkati nafas mereka agar kami sebagai bangsa, kami dan sebagai gereja kami boleh bangkit lagi menata kehidupan kami untuk terus melangsungkan hidup kami dan dalam apapun yang kami lakukan, dalam usaha dan pekerjaan kami, dan dalam apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia, biarlah bangsa kami juga boleh bangkit dari keterpurukan akibat pandemi ini. Tuhan Yesus juga berkati proses vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah proses tersebut boleh berjalan dengan baik hingga tercapai jumlah warga negara kami, bahkan warga gereja kami yang sudah divaksin, hingga sesegera mungkin dengan waktu Tuhan, dengan izin Tuhan, kami boleh menyelesaikan mata rantai penyebaran penyakit ini, Bapak. Kami secara khusus mau berdoa buat IHMPT, buat pengurus dan pelayan PT di GPIB Jemaat Petra ini, pengurus inti maupun pelayan-pelayan yang ada di seluruh sektor, biarlah kami boleh tetap semangat dan keterbatasan pandemi ini kami boleh terus melayani adik-adik klien kami. Berkati kami semua dalam pekerjaan dan usaha dan sekolah, bahkan anggota kami Tuhan, teman-teman rekan-rekan kami Tuhan turun dari sektor pelayanan 1 sampai Pospel Marundalen. Tuhan berkati mereka semua, berkati kami agar kami boleh terus bersyukur, boleh terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh terus konsisten untuk lewat perkataan perbuatan kami sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga gereja kami secara khusus GPIB Jemaat Petra, untuk ketua majelis jemaat kami, ketua pelaksana yaitu Ibu Febriola dan keluarga, Tuhan Yesus berkati, PMJ, Polsek, Polsek, PLK, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, khususnya panitia pembangunan untuk gereja kami ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, juga warga jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai Pospel Marundalen. Tuhan Yesus memberkatinya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang terjadi. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh ada di hari ini. Biarlah kami selalu bersyukur atas apapun yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam 1 minggu ke depan, minggu kerja, minggu sekolah, minggu berusaha, minggu untuk melanjutkan hidup kami ke depan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan berjalan di depan kami, sehingga kiranya dalam tutur kata perbuatan kami itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi